Pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, pagi ini kita akan sama membahas tentang seputar ijazah Pak Jokowi yang gak ada habis-habisnya. Bahkan makin nyasar, makin terlihat keanehan-keanehan. Jadi kita bahas kali ini adalah seorang mantan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Maju. Siapa lagi kalau tidak Pak Pratikno. Baik teman-teman, dari harian Kompas ya saya ambil beritanya, profil Pratikno Menteri Sekretaris Negara. Pada saat Pak Jokowi 2 periode, menteri ini dipertahankan karena dia juga dulu adalah dikenal sebagai seorang akademisi yang merupakan rektor ke-14 Universitas Gadjah Mada yang menjabat sejak 2012. Mungkin dari Pak Pratikno ya, kemungkinan ini pasti atau kunci dari segala kunci. Namun ketika jurnalis bertanya pada Pak Pratikno, ya, dia enggan untuk menjawab apa yang ditanya oleh jurnalis. Bagaimana teman-teman? Kita telusuri dulu ya, sebentar informasinya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno enggan menjawab saat ditanya wartawan tentang polemik ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai. Dengan nada bercanda, Pratikno menepis pertanyaan wartawan soal ijazah Jokowi itu dengan mengatakan, apalagi ini? Sebelumnya mantan dekan sekaligus rektor Universitas Gadjah Mada ini sempat memberi pernyataan hanya pihak kampus yang bisa memberikan penegasan sah tidaknya ijazah Joko Widodo. Mohon maaf izin Bapak. Ini apa lagi? Nanti tambah lagi. Oke, baik. Pastilah Pak Pratikno akan enggan menjawab, apalagi Pak Jokowi adalah ya katakanlah komandannya ya, pimpinannya pada saat itu. 2 periode, bayangkan 10 tahun. Gak mungkin Pak Pratikno tidak mengetahui. Bahkan katanya hanya pihak kampus lah yang bisa menyatakan itu kebenaran keabsahan ijazah tersebut asli. Ya sudah. Tapi publik bertanya, masyarakat bertanya, keabsahan ijazah tersebut benar tidak? Karena dari data-data yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, justru makin memperuncing dan makin berita ini hangat. Bahkan katanya ada lagi berita yang sangat baru. Kemungkinan besar dari senior PDIP, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Pak Andi Wijanto ya, ketika dikunjungi oleh Sentana. Kita ikut yuk beritanya sebentar. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Saya dari Sentana TV Pak. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Beator ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Terkait apapun Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo. kawan-kawan. Iya. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya
yang dilegalisir? Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Heeh. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat Oke. itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Ya. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika Oh, gelar oke. akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 Harus ada. itu saja pertanyaan kami. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU. KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi Ya. itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Oh, ya. Jadi Bapak nggak Dan- tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Seharusnya ya. dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, Ya. masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang Yaitu saat KPU. itu, yaitu KPU, untuk proses pemilihan umum. Oke. Tapi kalau masyarakat masih bertanya ya Ya, kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu, ya silakan saja. Tapi silakan saja. fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014, ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK Ya. itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh Oh, dia nggak konfirmasi Nggak untuk ada. menyebut nama Bapak ya? nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, Ya. nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Ya. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak Yusuf JK. Kala. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu? Menurut Pak Betor, ada tim. Salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak Nah, tahu itu juga. tim internalnya Pak Jokowi. Tapi sejak kenal? wali kota sudah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu? Kenal. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, terima kasih. Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Pak Andi Wijayanto ya, ketika Sentana menyampurinya bersama Rismon Sianipar, langsung survei nih mereka ke tempat masing-masing untuk membuktikan apakah ada amunisi lagi untuk membuktikan keabsahan asli atau palsu ijazahnya Jokowi. Pak Andi Wijayanto mengatakan ya, ketika ada kabar katanya ada tim yang melakukan pembuatan ijazah di Jalan Pramuka, benar atau tidak ini masih dalam penelusuran. Jadi di sini kesimpulannya yang kita bisa dapatkan dari percakapan Sentana TV bersama Rismon dan Pak Andi Wijayanto, partai juga tidak mengetahui karena belajar dari ketika ada pilkada ya, wali kota, gubernur, ya mereka hanya menyiapkan data dan legalisir dan sebagainya. Namun teman-teman, coba kita perhatikan dulu ya. Di sini ada dari berita Bali Akademik, di mana Pak Kasmujo diangkat sebagai pahlawan kejujuran.
sebelum terlambat. Baiknya seperti itu. Coba kita. Tapi ini teman-teman, saya khususkan buat mereka ketika ada saya lihat konten kreator, ya, nggak perlu saya sebutkan namanya, seakan-akan menyudutkan tim pencari fakta kebenaran ijazah Jokowi dan skripsinya. Kenapa saya katakan demikian? Melalui thumbnailnya. Dan ini pertanyaannya lagi. Dia mengatakan Pak Kasmujo menutup pintu dan tidak menerima mereka, bahkan mengusir. Coba kita lihat videonya ya, supaya jangan gagal paham. Terkhusus dan istimewa buat seorang konten kreator yang membuat thumbnail bahwasanya Rismond diusir oleh Pak Kasmujo. Sebentar. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismond Sianipar Pak. Rismond Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Ketentuan Pak? nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Sudah bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak, maaf Pak, maaf. Maaf, nggak bisa ya. Saya terbongkar kebenaran Bu ya. Cuma mau konfirmasi aja Bu. Tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Ini sengaja saya ulang videonya teman-teman, agar konten kreator yang menaikkan atau mengupload video ya mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo mengusir Rismond. Padahal lihat, mereka bersalaman dan komunikasi yang baik. Hanya Pak Kasmujo tidak mau panjang-panjang. Tapi ringkasan ceritanya sudah kita ketahui, bahwasanya Pak Kasmujo bukanlah dosen pembimbing dan dosen akademik. Cukup dan tidak ada usir-mengusir. Bahkan dikuatkan lagi oleh istrinya. Gak mungkin seorang istri gak tahu suaminya sebagai apa, pasti ya. Jadi bahasa-bahasa yang kemarin saya dengar di thumbnail bahwasanya Rismond diusir oleh Pak Kasmujo tidaklah benar. Ini videonya. Jas. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut ya. Ketika Rismond Sianipar mengangkat Pak Kasmujo sebagai pahlawan kejujuran. Lagi di Sentana TV, saya Michael Sinaga dan hari ini saya bersama Pak Janes Yahaan yang kemarin membongkar seorang camat, seorang kepala desa, dan seorang asisten dosen bersama Dr. Rismond Sianipar. Gimana kabarnya Dr. Rismond dan Pak Janes? Aduh, benar-benar luar biasa ya. Karena kemarin kita mendapati informasi yang sangat telak dari Pak Kasmujo. Nanti kita review, ya kan, Pak Janes? Jadi Pak Janes kemarin dapat ide dari mana itu untuk pergi ke Wonosegoro itu? Bukannya ide, saya kan profesinya wartawan. Ya, Wartawan itu adalah sosial kontrol untuk cek and recheck, Ya. investigasi untuk kebenaran. Ini pertama yang saya jalanin adalah keterangan Bareskrim yang mengatakan bahwa
Jokowi pernah di Wonosegoro. Itu dulu pertama, baru kita cek. Namanya wartawan itu nggak boleh, jangan seperti yang dibilang oleh pengacara Jokowi itu kita bikin narasi. Kita fakta. Wartawan itu tidak boleh bikin narasi, fakta saya. Jadi ada tuduhan dari Yakub Hasibuan di konferensi pers bahwa Pak Janes, Dr. Rismon, dan Dr. Roy Suryo itu membuat narasi aja kerjanya. Gitu ya? Padahal mereka bikin narasi. Satu pun nggak punya bukti apa-apa. Hanya buktinya kita, bukti mereka ada video mengatakan ini pihak-pihak yang TPUA bikin begini. Enggak, kita bukan narasi, kita fakta. Sosial kontrol, yang mengontrol kinerja polisi itu wartawan. Tuduhannya baru hari ini katanya ada yang mengorkestrasi secara sistematis. Tadi baru konversi itu, ya kan? Bagaimana? Orkestrasi secara sistematis. Jadi dulunya bohir, dulunya dituduh kita punya pendana besar oleh Ngabali, ya sebelumnya oleh Sylvester Stallone. Nah sekarang ada yang mengorkestrasi, ini akan dibongkar katanya. Siapa? Pak Janes yang mengorkestrasi kita. Ya, siapa yang mengorkestrasi Pak Janes datang ke situ, siapa? Kok tanya saya? Orang saya yang nggak ada orkestrasi itu cuma Tuhan saya sih. Tuhan saya kok. Allah itu cuma itu mendampingi kita semua. Tapi jangan ngikutin Pak Jokowi dong jawabannya. Yo ndak tahu. Kok tanya saya? Itu meledek doang. Karena ada itu aja jawabannya. Jadi saya bilang sama para pengacara sarjana hukum, keren-keren banget. Pakai dasi, pakai sepatu, luar negeri. Memang mantap mereka tuh, betul-betul. Tapi kok jadi kayak orang bodoh semua orang ini. Malah kita dituduh bikin narasi, padahal sementara kami dari wartawan pers meliput investigasi itu bukan narasi, itu fakta. Untuk membenarkan siapa yang benar. Hati-hati loh, ini bisa jadi tersangka semua. Udah saya bilang, barang siapa yang mengetahui perbuatan pidana, mengetahui aja tidak melaporkan kena pidana, apalagi melindungi. Jangan Anda mengatakan Anda advokat tidak bisa ditahan, nggak bisa diperiksa. Bisa kalau perbuatan pidana. Karena Anda sudah mengatakan kami membuat narasi. Baru kamu bawa kencur, pengacara bawa kencur aja udah begitu bahasamu mengatakan bahwa kami membuat narasi. Enggak bisa, kami wartawan. Ini satu nih, ini juga akan jadi polemik untuk di Indonesia ini. Jokowi mengatakan dia adalah KKN di situ tahun 1900 awal 85. 85. Sementara Barreskrim bilang tahun 83. Nah, siapa yang membohongi pembohongan publik sini? Siapa yang membuat narasi? Semua narasi karena dulu, saya belum selesai nih. Akan menjadi tersangka mereka ini, bisa ditersangkakan. Bisa tersangkakan antara dua ini, siapa yang benar? Barreskrim atau Jokowi. Itu bisa. Pak Janes kalau bicara sama nih dengan Rismon Sianipar ya. Karena dia adalah mantan senior wartawan yang punya banyak pengalaman di bidang penggalian data-data, dan mungkin karena sudah lama dia sebagai senior wartawan ya, tentu dia juga mempunyai hak ataupun sesuatu yang sangat bermanfaat ketika mereka melakukan kunjungan ke tempat KKN-nya Pak Jokowi. Dan di situ juga ada dua sumber yang sangat berbeda, di mana Barreskrim mengatakan tahun 1983 KKN-nya Pak Jokowi. Begitu juga Pak Jokowi mengatakan awal 1985. Mana yang benar? Dan ini bisa jadi sesuatu malapetaka ya. Bisa menjadi petaka buat Barreskrim dan Pak Jokowi. Siapa yang benar? Oke, kali ini kita akan masuk ke berita selanjutnya teman-teman ya. Ketika kita ada kunjungan dari beberapa aktivis yang memberitahukan kepada Refli Harun bagaimana cara jitu membongkar tentang kebohongan ijazah yang sekarang sudah lagi viral. Kita masuk ke channelnya Pak Refli Harun. Siapa sih nggak mau ngadelin Jokowi itu? Orang gila aja nggak mau dia. Tapi how? Itu kan lebih penting juga ya. Mulai dari tadi yang ada, mulai dari yang kecil. Kalau ibu dan bapak punya sosial media, ya sampaikanlah
suara ini. No viral, no justice. Jadi kalau ini diviralkan, kalau ini keluar dari suara Bapak dan Ibu, ini akan terus menggelombang. Saya yakin menteri-menteri yang terdesak nanti, yang ditugaskan macam-macam akan bernyanyi juga. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya di dalam pemerintahan 34 tahun. Biasanya di 1 tahun setelah pemerintahan itu akan banyak penyanyi dan itu nyanyiannya keluar. Aktivis sudah angkat bicara teman-teman perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Mau dibawa kemana lagi? Dan aktivis juga tidak akan bodoh melihat data-data yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, begitu juga yang disampaikan oleh Rismon dan kawan-kawan. Sangat luar biasa. Mereka memberikan narasi tapi dengan data-data yang kualitas, yang dapat dipertahankan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan seperti pengacara ataupun kuasa hukum Pak Jokowi selalu berbicara, selalu memberikan narasi tapi tanpa data dan bukti. Hanya berbicara bahwasanya hanya pengadilan yang bisa melihat ijazah. Dan kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukkan, terjadi chaos. Chaos gimana? Kok ijazah bisa membuat chaos kalau itu palsu? Berarti chaos. Chaos artinya bongkar habis. Minta dong pendapat Pak Jokowi, atau katakanlah permintaan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Namun lagi-lagi teman-teman, Rismon di channelnya Bung Refli Harun membongkar skenario Jokowi menjadi berantakan. Kita ikuti videonya. Bu Kepala Desa bilang tahun 83 katanya kami mengenal katanya ya, kata seorang warga, ada seorang berkacamata diminta tolong oleh seorang berkacamata itu untuk naik Vespa mengambil gitar ke Solo, dan dia berkesimpulan itu Pak Jokowi katanya. Tapi tahun 83, 1983 gitu loh Bang. Jadi kan simpang siur semua. Joko Widodo itu KKN tahun 1983. Nah sekarang kita lihat dari sisi timelinenya. Kalau dia memang diterima, artinya berdasarkan dokumen Bareskrim bahwa dia masuk UGM sebagai sarjana muda tahun 1980, berarti di 1983 dia baru menyelesaikan sarjana mudanya. Di sarjana muda nggak ada KKN, karena KKN itu untuk sarjana. Lalu dia ngapain KKN 1983? Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiornya di mana? Studiornya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Kamu dekat aja dari sini, cek. Bareng naik. Boyolali. Cek bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon nggak ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Ya, sore ini kita ada di kantor kecamatan Wonosegoro ya. Nah, di sini kita ada bersama rombongan. Jadi rombongan dari Sentana TV, terus Dr. Taufik dan Dr. Rismon. Nah, ini kita mau menanyakan sebenarnya di vlog Pak. Jadi yang jawab itu dong bapaknya. Ya, dari kemarin. Oh, sudah ada yang masuk, ayolah. Oh ya, kita tanyakan juga ke dalam, kita coba cari tahu kebenarannya. Oke ya. Saya bersama beberapa rekan dari tim Tipu UGM, kru Sentana, dan Dr. Taufik dan Rismon Sianipar melakukan kunjungan ke Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
Kami disambut dengan cukup baik oleh pejabat sementara yang saat ini menjabat, karena diketahui camat sebelumnya kan baru saja memasuki masa pensiun. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menelusuri sejak kuliah kerja nyata atau KKN dari Joko Widodo saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Kami menanyakan langsung tentang lokasi KKN tersebut, termasuk kemungkinan adanya dokumentasi, data, atau peninggalan program KKN dari masa itu. Namun setelah proses klarifikasi dan pengecekan dokumen di kecamatan, kami tidak berhasil menemukan satupun data yang valid yang dapat mengkonfirmasi keberadaan program KKN dari Jokowi di wilayah ini. Tidak ada arsip, tidak ada laporan kegiatan maupun foto atau catatan resmi yang bisa kami verifikasi. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menggali fakta dari berita yang selama ini simpang siur di tengah masyarakat. Karena bagi kami, kebenaran harus dibangun di atas data, bukan sekedar klaim atau cerita yang terus diulang tanpa dasar. Jadi berantakan kan skenario Pak Jokowi ya. Berantakan dibuat oleh abang kita ini, Rismond dan kawan-kawan. Gimana tidak teman-teman, Bareskrim mengatakan KKN-nya tahun 1983 ya. Dan Pak Jokowi mengatakan awal 1985. Dan Dr. Tipa dengan tegas mengatakan kalau benar 183 KKN, lagi mana ada skripsi kalau BSc ya atau sarjana muda ya, dan KKN juga gak ada kali ya. Jadi inilah yang dikatakan teman-teman, skenario berantakan. Yang tadinya bagus, sekarang sudah berantakan. Artinya siap-siaplah untuk menanggung segala risiko. Ketika saya mengingatkan ada peribahasa, siapa yang menuai, siapa yang menabur, dialah yang menuai. Sorry teman-teman, terbalik ya. Jadi siapa yang menabur, dialah yang akan menuai perbuatannya. Baiknya kalau menurut anak Medan bersuara, Pak Jokowi, sekali lagi, marilah kita jujur. Lebih baik sekarang daripada nanti suatu saat Bapak tidak punya kekuatan lagi, Bapak tidak punya kuasa lagi, dan semuanya diganti, Kapolri, Panglima, dan sebagainya. Muncullah orang-orang baru dengan statement serta ketegasan masing-masing. Seperti kejaksaan. Lihat, mereka sudah diberikan kekuatan oleh Pak Prabowo. Makanya kemarin kita sudah lihat 11,8 triliun uang negara milik rakyat diselamatkan. Untuk itu Pak Jokowi, baiknya, ayo, marilah kita berkata jujur dan yang sebenarnya. Lebih baik meminta maaf, karena adat kita adat timur, maafkan itu masih tradisi adat kita. Baiklah teman-teman, di penghujung akhir konten saya ini ya, dimana kita sudah dapat beberapa poin-poin penting. Pertama tadi mengingatkan sahabat kita konten kreator ya, yang mengatakan Pak Kasmujo mengusir Rismond dan kawan-kawan, ternyata tidak. Dan yang kedua, kita sudah mengetahui kebenaran fakta data yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, bahwasanya Jokowi melakukan KKN 1983. Yang ketiga, Pak Jokowi malah mengumbar lagi skenarionya. Dia mengatakan awal 1985 dia melakukan KKN. Luar biasa kan? Bagaimana tanggapan teman-teman? Tulis di kolom komentar agar kita sama-sama kuat menyalakan api kebenaran untuk membongkar, membumi hanguskan kebohongan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka.